فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah fi Muqaddimati Ilmil Arabiyyah karya Abu Ishaq Asy-Syamri Asbahullah. Sekarang kita masuk ke halaman 20. Halaman yang ke-20 ini membahas seputar tanda-tanda isim. Dan sudah kita ketahui bersama pembagian isim baik ditinjau dari sisi berubah ataukah tidak, mu'rab dan mabninya, atau definisi isim sudah kita lewati. Sekarang kita timbul pertanyaan, tandanya apa sih isim itu? Kapan kita ketahui bahwasanya kata itu adalah isim, kata itu adalah fi'il, kata itu adalah huruf? Tentunya dengan tanda-tanda. Nah, sekarang kita lewati di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Disimak baik-baik. Lil ismi khamsu alamatin. Untuk isim itu ada 5 tanda. Jadi isim ada 5 tanda. Sudah kita lewati bersama. Kitab yang kita bahas ini bukan kitab jurumiyah saja, tapi perpaduan antara jurumiyah dengan mutamimah, sehingga tidak kaget kalau ada tambahan tanda yang lain. Kita lihat di sini. Untuk isim itu ada 5 tanda. Yatamayyaz biha 'anil fi'il wal harfi. Yang mana akan terbedakan dengan 5 tanda tersebut dari fi'il dan huruf. Jadi isim ini nanti akan terbedakan dengan apa? Dengan 5 tanda. Sehingga kita pastikan ini adalah isim dengan tanda-tanda tersebut. Kita lihat. Wa hadil alamatu hiya, dan tanda-tanda tersebut adalah pertama tanwin. Termasuk tanda isim tanwin karena fi'il enggak tanwin. Huruf juga enggak tanwin. Enggak ada fi'il contohnya doroba, kita baca doroban. Yadribun, enggak ada. Enggak ada doroban wala yadribun. Enggak ada juga idribin, enggak ada. Jadi enggak ada fi'il tanwin, enggak ada. Enggak ada juga huruf tanwin. Contohnya min, minun, minan, minin, enggak ada. Oleh karena itu tanwin termasuk tanda khusus pada isim saja. Definisinya apa? Nanti kita lewati. Yang kedua wa al, na'am, al. Kalau yang tanwin contohnya qalamun, zaidun, zaidan, zaidin. Nah, tanwin itu menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Yang kedua al, kemasukan al. Contohnya qalamun artinya pena, dikasih al qalamu berarti dia isim. Kenapa? Karena al itu tidak masuk pada fi'il dan tidak masuk pada huruf. Contohnya al-daraba, bisa enggak kira-kira? Al-daraba enggak bisa. Karena daraba adalah fi'il, enggak mungkin kemasukan al-daraba, enggak bisa. Contoh yang huruf dimasukin al, enggak bisa. Contohnya apa? Contohnya min, dikasih al-min, enggak bisa. Fi, dikasih al-fi, enggak bisa. Ala, dikasih al-ala, enggak bisa. Oleh karena itu, pastikan bahwasannya suatu kata yang kemasukan al itu adalah isim. Insyaallah mudah sekali ya, jangan sampai kesulitan. Berikutnya wal jar bil kasrah. Na'am. Yang berikutnya adalah jar dengan kasrah. Maksudnya apa? Termasuk tanda isim adalah majrur. Karena majrur ini ungkapan hanya masuk isim saja, enggak ada fi'il majrur, huruf majrur, enggak ada. Sehingga nanti dalam matan jurumiyah disebutkan apa? Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Untuk isim itu rafa, nasab dan jar atau khafat. Enggak usah bingung mengenai khafat dan jar. Jangan sampai ribut gara-gara perbedaan pendapat mengenai khafat dan jar. Dua-duanya sama artinya. Khafat itu jar, jar itu khafat. Cuman beda ungkapan, diingat-ingat beda ungkapan. Kalau khafat itu ungkapannya ahlu Kufah Kufiyun, kalau jar itu ungkapannya ahlu Basrah Basriyun. Ingat-ingat itu. Al-farqu bainahuma min haitsul ibarah. Perbedaan antara keduanya min haitsul ibarah, dilihat dari sisi ungkapan saja.
Kalau jar itu ungkapannya Al-Basrah, kalau khafat ungkapannya Al-Kufah. Pastikan terkondisikan faedah ini, biar nggak bingung. Kadang orang debat, ini yang benar khafat, yang benar jar. Enggak, yang benar khafat, yang benar jar, ribut. Gara-gara apa? Perbedaan khafat dan jar ini nggak pantas. Barakallahu fiik. Perbedaan tersebut tidak membahayakan. Oleh karena itu silakan milih yang jar, silakan milih yang khafat, silakan, artinya sama, cuman beda ungkapan. Cara mudah memahaminya, al-jar ada ra-nya, berarti basriyun ada ra-nya. Basriyun ra, ada ra-nya kan, basriyun, berarti jar. Berarti jar ungkapannya ahlu Basrah. Khafat kan enggak ada ra-nya, berarti kufiyun. Al-khafat ungkapannya kufiyun, al-jarru ungkapannya basriyun. Selesai. Contohnya barakallahu fiik, marartu bi Zaidin. Zaidin dia majrur dengan ba. Pastikan Zaidin adalah isim. Kenapa bisa pastikan? Karena majrur. Berarti jar termasuk tanda apa? Isim. Berikutnya wa huruful jarri, dan kemasukan huruf jar. Huruf jar nanti akan disebutkan. Kalau suatu kata kemasukan huruf jar, pastikan itu isim. Karena huruf jar enggak masuk pada fiil, enggak masuk pada huruf jar yang sama. Contohnya, daraba dikasih fi daraba enggak bisa. Kemudian daraba dikasih min daraba enggak bisa juga. Contohnya yang huruf barakallahu fiik, min dikasih min enggak bisa. Atau fi dikasih fi min enggak bisa juga. Oleh karena itu, huruf jar ini termasuk tanda khusus masuk pada isim. Jadi kalau suatu kata kemasukan huruf jar ini, pastikan itu isim. Itu aja. Nah, barakallahu fiik. Contohnya, dhahabtu ilal masjidi. Al-masjidi isim atau bukan? Isim. Taunya kemasukan ila, huruf jar. Tanda yang kedua ada al-masjidi. Kemudian tanda yang ketiga jar kasroh itu. Mafhum? Karena fi'il enggak di kasroh akhirannya. Kalau enggak percaya buktikan, ada enggak fi'il di kasroh akhirannya? Tidak ada fi'il yang di kasroh akhirannya. Kalau ada kabarin. Nanti kita cek ulang lagi. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr enggak ada yang di kasroh akhirannya. Coba amati baik-baik, renungi baik-baik, pikirkan baik-baik, cari ada enggak kira-kira fi'il kok di kasroh akhirannya. Kita katakan enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena setiap kali fi'il mau di kasroh pasti ada penghadangnya, ada penghalangnya, penjaganya, yaitu nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah fungsinya apa? Menjaga fi'il agar tidak di kasroh. Contohnya, dia telah memukulku, daraba ni. Dia sedang memukulku, yadribu ni. Pukullah aku, idrib ni. Coba bayangkan baik-baik. Daraba ni, bayangkan ya. Yadribu ni, bayangkan juga. Idrib ni, bayangkan. Semuanya kasrohnya larinya kemana? Ke nun, bukan ke fi'il. Sehingga fi'il tidak menerima kasroh. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun penjaga. Penjaga apa? Menjaga fi'il agar tidak di kasroh. Itu faedah itu. Jadi nanti kalau ditanya nun wiqayah itu apa? Wallahu alam, gagal paham. Pastikan dipahami baik-baik. Nun wiqayah itu nun yang menjaga fi'il agar tidak di kasroh. Jadi enggak ada fi'il di kasroh, enggak ada. Kalau ada ceritanya, ada kisah atau jumpai misalkan, di antara kita jumpai artikel tulisan kok ada fi'il di kasroh akhirannya, tunjukkan. Nanti kita lihat. Sebatas yang kami amati, kami perhatikan enggak ada fi'il di kasroh akhirannya. Ustadz, itu ada irmi. Dengarkan ya, irmi. Irmi di sini kalau kita perhatikan kelihatannya kasroh akhirannya, irmi, lemparlah. Kita katakan itu ada yang dibuang. Aslinya itu irmi, ada yaknya. Sehingga kasrohnya itu bukan kasroh akhir fi'il. Bisa dipahami ya? Sehingga tidak ada fi'il kok di kasroh akhirannya. Kenapa nggak ada? Karena sudah dihadang oleh nun wiqayah. Yang mana nun wiqayah fungsinya menjaga fi'il agar tidak di kasroh. Insya Allah dipahami. Naam. Berikutnya yang kelima, wal isnad ilaih. Masya Allah. Tanda yang berikutnya adalah al-isnad ilaih. Ini tanda yang paling bermanfaat ini. Karena tanda-tanda yang lain kadang-kadang nggak masuk. Tapi isnad ilaih ini masuk. Apa sih isnad ilaih itu artinya apa sih? Artinya adalah apa? Naam barakallahu fiik, menyandarkan kepadanya. Isnad ilaih itu menyandarkan kepadanya. Contohnya, dengarkan baik-baik, sami'tu. Sami'tu tak di situ domir atau bukan? Domir. Domir itu isim bukan? Isim. Tandanya apa coba? Sami'tu, aku mendengar. Aku mendengar. Sami'tu, aku mendengar. Taknya isim bukan? Isim. Isim apa? Isim domir. Tandanya apa? Enggak kemasukan al, kemudian juga enggak ada tanwin. Enggak ada al, kemudian enggak ada tanwin juga. Kemudian apa? Barakallahu fiik. Nah, kemudian juga enggak kemasukan huruf jar juga. Tapi kenapa tahu itu isim? Tandanya adalah al-isnad ilaih. Tandanya al-isnad ilaih.
Nah, tandanya adalah al-isnad ilaih, yaitu menyandarkan as-sama' kepada mutakallim. Sami'tu, aku mendengar. Sehingga tak di situ adalah apa? Tak di situ adalah barakallahu fiik adalah isim. Dengan tanda apa? Dengan tanda sebagai isnad ilaih tadi itu. Disandarkan as-sama' kepada tak mutakallim. Sami'tu, aku mendengar. Bisa dipahami ya? Jadi sami'tu taknya isim bukan? Isim. Isim apa? Isim dhamir. Tandanya mana coba? Enggak ada tanwin, enggak ada al, enggak kemasukan huruf jar, ya kan? Kemudian enggak ada kasrah juga. Kok tahu ya kalau itu isim? Tandanya adalah al-isnadu ilaih. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Kawakib. Al-Kawakib itu syarah Mutamimah, bahwasanya tanda ini min anfa'i alamatil ism. Tanda ini dikenal dengan apa? Min anfa'i alamatil ism, termasuk tanda isim yang paling bermanfaat, yaitu al-isnadu ilaih. Sesuatu yang sandarkan kepadanya. Mafhum? Sami' itu berarti apa? Sami' itu aku mendengar, menyandarkan pendengaran kepada mutakallim, itu aku. Berarti tak di situ adalah apa? Adalah isim. Tandanya apa? Al-isnadu ilaih. Jawabnya gitu. Bisa dipahami ya? Jurumiyah enggak dibahas ini, jurumiyah. Mutamimah disentuh sedikit mutamimah itu. Paham ya? Nanti kalau dalam qatur nada lafadznya bukan al-isnad ilaih, al-haditsu anhu, sama juga. Al-haditsu anhu sama dengan al-isnad ilaih, sama, cuman beda ungkapan. Insyaallah bisa dipahami ya. Ini berarti tandanya ada berapa? Total 5. Wa ilaika bayanu kullin minhuma. Dan sekarang di hadapanmu penjelasan masing-masing dari keduanya. Apa itu tanwin? Apa itu definisi yang lainnya. Kita lihat. Fal awal, yang pertama, at-tanwin. Apa sih tanwin itu? At-tanwinu huwa wa huwa fil lughah. Tanwin secara bahasa adalah at-taswid. At-taswid itu artinya kicauan. Tahu kicauan ya? Taqulu nawwana at-tayiru. Nawwana at-tayiru artinya ay sawwata. Burung itu berkicau, ngartikannya gitu. Jadi tanwin secara bahasa adalah at-taswid, artinya kicauan. Nawwana at-tayiru, burung itu berkicau, ay sawwata. Wa fil istilahi, secara istilah, huwa ibaratun an nunin sakinatin tatsba'u akhiral ismi lafdhan. Ana artikan dulu. Tanwin itu secara istilah adalah suatu ungkapan, ibarat ungkapan an-nunin sakinatin, tentang nun yang sukun, tatsba' yang mengikuti, akhiral ismi mengikuti akhiran isim, lafdhan secara lafaz. Dibayangkan sama-sama ya. Lafdhan secara lafaz. Sekarang ketika kita mengucapkan Zaidun, coba bayangkan Zaidun. Itu di akhir dal ada nun sukun. Kalau secara lafaz loh ya, bukan ditulis, secara lafaz. Dibayangkan aja. Zaidun, qalamun. Nah, qalamun akhirnya apa? Nun sukun. Qalamun, mim kemudian nun sukun. Qalamun, Zaidun secara lafaz. Ingat-ingat secara lafaz ya. Wa tufariquhu khattan, dan dihilangkan nun sukun tadi itu ketika khattan sama khattan penulisan. Jadi kalau ditulis enggak perlu pakai Zaidun akhirnya nun sukun. Terus bagaimana? Lil istighna'i anha, karena enggak perlu lagi. Karena enggak butuh lagi dengan nun sukun tadi. Dengan cara apa? Bitakraris syaklah, dengan cara mengulangi harokatnya. Zaidun, nunnya dibuang, diulangi harokat dhammahnya, dhammatain. Cukup Zaidun dengan dhammatain, tidak perlu nun sukun. Itu kalau ditulis. Kalau diucapkan nampaknya akhirnya nun sukun, insyaallah bisa dibayangkan ya. Ini mudah, bukan sulit. Tinggal main bayangan aja, bayangkan aja. Paham ya? Dan aslinya tulis, cuman nggak mungkin kan? Jadi dibayangkan aja. Dibayangkan ketika kita mengucapkan Zaidun. Zaidun akhirnya apa? Nun sukun. Ketika diucapkan. Kalau ditulis, nun sukunnya ditampakkan, dibuang itu nun sukunnya. Diganti dengan apa? Dhammahnya didobel. Dhammahnya diulangi. Jadi Zaidun dhammatain. Makanya nanti ada definisi yang bagus, yang mudah. Tanwin itu apa sih? Ibaratun anid dhammatain, au fathatain, au kasratain. Itu paling mudah. Ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah. An, in, un, ban, bin, bun. Itulah tanwin. Itu definisi yang lain. Cuman anak pribadi lebih senang definisi yang tadi itu. Jelas sekali. Secara pengucapan ada nun sukun di akhirannya. Secara penulisan dicampakkan nun sukunnya, dibuang, diganti dengan apa? Harokatnya diulangi. Selesai. Misalul dzalik, contohnya Zaidun, contohnya Zaidun. Tulahidu, perhatikan. Tulahidu artinya perhatikan. Misalul dzalika Zaidun, contohnya hal itu adalah Zaidun. Tulahid, perhatikan, annaka, bahwasanya kamu, inda nutqika, ketika kamu mengucapkan bihadil kalimah, ketika engkau mengucapkan dengan kalimat ini, annaka tantik nunan, seakan-akan kamu itu mengucapkan nun. Zaidun, ya kan? Nun, ada nun Zaidun. Wa inda kitabatika, tapi ketika kamu nulis laha, nulis kalimat tersebut,
taktub tanwinan, kamu tulis tanwin. Falau katabta ala ma nataqta lakanat kitabatuha hakada. Gambarnya ada situ. Kalau seandainya kamu tulis sebagaimana kamu ucapkan, lakanat niscaya kitabatuha, tulisannya hakada, seperti ini. Zaidun, kelihatan itu ya? Tulisannya ya Zaidun, ya kan, seakan-akan akhirnya nun sukun itu kan Zaidun. Itu kalau ditulis, tapi nggak boleh itu. Nunnya campakkan, nunnya itu. Nunnya campakkan, dibuang, ganti apa? Dhammahnya double. Fa hudhifatin nun tashilan, masyaallah, ini faedah ini. Dibuang nunnya kenapa? Tashilan, mempermudah. Tujuannya biar mudah. Wa karrarat atau wa karrarta asyaklah, kemudian kamu mengulangi harokat alal harfil ladzi kana qabla nun. Mengulangi harokat yang terletak sebelum nun. Mana itu? Zaidun, dalnya itu. Dalnya ada dhammah enggak sebelumnya itu? Dalnya ada dhammah enggak? Ada dhammah. Didobel aja Zaidun, selesai. Nunnya dibuang, didobel harokatnya, selesai. Harokat yang terletak pada huruf sebelum nun itu ya, dibuang nunnya, didobel harokatnya, selesai. Naam. Kata beliau di sini, wa qararta asyaklah 'alal harfil ladzi kana qabla nun, dan kamu mengulangi harokat yang terletak di atas huruf sebelum nun. Fasara Zaidun, menjadilah Zaidun. Wa mithluhu, contoh yang lain yang semisal itu Zaidan. Wa Zaidin asluhu Zaidan wa Zaidin. Lihat itu aslinya itu. Diperhatikan itu ya. Zaidan, Zaidin, lihat aslinya. Aslinya kalau diucapkan ada nun sukun, Zaidan. Zaidin ada nun sukun nun aslinya kan kalau diucapkan ya. Tapi kalau ditulis dibuang nunnya. Dicukupkan dengan mengurangi apa? Dicukupkan dengan mengulangi harokatnya. Zaidan, Zaidun, Zaidin. Idan, jika demikian kesimpulannya, tanwin itu adalah at-tanwinu ibaratun an dhammatain aw fathatain aw kasratain. Ungkapan tentang dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Takunu fi akhir harfin wal ism, yang terjadi di akhir huruf dari isim tersebut. Badalan nun as-sakinah, pengganti, sebagai pengganti dari nun sukun. Pahami ya? Sebagai pengganti dari nun sukun. Nun sukunnya dicampakkan, dibuang, diganti dengan harokat yang double. Itu namanya tanwin. Amsilatun lil ismil munawwan, contoh-contoh untuk isim yang ditanwin. Zaidun, lihat itu, tanwin kan? Hindun, tanwin juga. Rajulun, tanwin juga. Sibawaihin, tanwin juga. Muslimatun, tanwin juga. Orang bertanya, Sibawaihin kok tanwin ya? Padahal Sibawaihin nama benih, Sibawaihi. Kok bisa tanwin? Nanti ada pembahasan tersendiri. Di Qatrun Nada dibahas, di Syarah Alfiyah dibahas. Ini kalau ingin menjadikan nakirah. Sibawaihi kan ma'rifah. Kalau ingin dibikin nakirah, tanwin Sibawaihin akhar. Dhahabtu ma'a Sibawaihin akhar. Jadi nakirah nanti. Naam. Jadi anak rasa kayaknya nggak bisa panjang-panjang ya, nggak bisa banyak-banyak ambil. Jadi kita ambil baru tanda satu itu nggak masalah. Nah, karena nanti tanda yang berikutnya kita lihat dulu. Tanda yang berikutnya juga mudah sih sebenarnya sih. Kita ambil sekalian ya, tanda satu lagi ya. Kita ambil satu lagi. Al-alamatus tsaniyah, tanda yang kedua. Lil ismi, tanda yang kedua untuk isim. Apa itu? Dukhulu al alaih. Masuknya al padanya. Wa tusamma bi al at-ta'rif. Alnya dikenal dengan al ta'rif, al yang memberikan faedah ma'rifah. Kenapa harus ada lafaz ta'rif? Karena al itu macam-macam. Ada al zaidah, ada al barakallahu fik ta'rifiyah, ada al mausulah. Jadi udah pernah belajar mutammimah, insyaallah paham itu. Ada al mausulah yang masuk pada isim fa'il itu, ad-daribu alladzi daraba, al-qatilu alladzi qatala. Al itu al mausulah di situ. Ada al yang ta'rifiyah, rajulun ar-rajulu, al yang membuat dia makrifah. Qalamun al-qalamu ta'rifiyah. Ada al zaidah. Kalau al zaidah itu wujuduha ka'adamiha. Al zaidah itu wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Contohnya apa? Abbasun. Abbasun itu makrifah atau enggak? Abbasun makrifah karena alam, karena nama orang kan. Tapi kalau kemasukan al-abbasu itu alnya al zaidah, alnya al tambahan. Alnya al tambahan. Mafhum? Jadi al ada berapa totalnya? Ada 3. Al zaidah, al mausulah, al mausulah, al zaidah, sama al at-ta'rifiyah. Mafhum? Itu faedah dikondisikan. Naam. Sekarang al yang kita bahas ini al apa? Al ta'rif, wa hiya ad-dakhilatu 'alan nakirat, yaitu al yang masuk kepada nakirah. Lah kalau ada al masuk pada ma'rifah, zaidah, abbasun ma'rifah karena alam kan, dikasih al abbasu berarti zaidah. Selesai.
Misalu dzalika rajulun, contohnya untuk itu adalah rajulun, qaimun, raki'un, qalamun, kitabun. Faqulu hadhil asma' nakiratun. Ini isim-isim ini semuanya masing-masing adalah nakirah. Fa idza qulta ar-rajulu, al-qalamu, al-kitabu, apabila kamu katakan ar-rajulu, al-qalamu, al-kitabu, sharat ma'rifatan, maka menjadi ma'rifah. Was-sabab bidzalik, kenapa sebabnya menjadi ma'rifah? Anna qaulaka rajulun, bahwasanya ucapanmu rajulun, seorang lelaki, hadza lafdzun 'am, ini lafaz umum, rajul laki-laki. Siapa laki-laki ini? Bisa Saleh, Mahmud, Zaid, Muhammad, itu umum. Lafdzun 'am, lafaz yang umum. Yadkhulu tahtahu, masuk di dalamnya, masuk di bawah lafaz rajul itu kullu insanin dzakarin, setiap orang lelaki masuk, mau Zaid, Saleh, Mahmud, ya kan? Nah, seperti itu. Fala tutlaq lafdzatu rajulin ala Zaidin duna Amrin. Maka lafaz rajul itu enggak boleh kita katakan rajul ini adalah Zaid, rajul ini adalah Amr, enggak bisa. Karena rajulun umum, bisa Amr, bisa Zaid, itu maksudnya. Mafhum ya, insyaallah ya, bisa dipahami ya. Jadi lafaz rajul ini umum. Enggak boleh kita katakan rajulun, telah datang seorang laki-laki. Siapa itu? Zaid, Amr, enggak bisa. Rajulun umum. Amr, Zaid, Mahmud masuk semuanya. Makanya kata beliau, fala tutlaqu lafdzatu rajulin ala Zaidin duna Amrin. Maka enggak bisa digunakan lafaz rajul untuk Zaid, bukan untuk Amr. Wa bal Zaidun wa Amrun, bahkan Zaid dan Amr masuk. Wa Sa'idun dan Sa'id masuk. Kullu wahidin minhuma yuqalu lahu rajulun. Masing-masing salah satu keduanya dikatakan rajul. Mafhum? Rajulun umum. Kalau ingin khusus ar-rajulu, kasih al. Berikutnya kita ambil satu lagi. Amma idza dakhalat al-'alal ma'rifah, ini faedah ini. Apabila al itu masuk pada ma'rifah, kal Walid, wa Yazid, wal Abbas, wal Harith, fatusamma zaidatan, masyaallah. Ini faedah bagus ini ya. Berarti kalau al itu masuk pada ma'rifah, itu alnya bukan al ta'rifiyah tapi al apa? Al az-zaidah. Apa kaidahnya az-zaidah ini? Wujuduha ka'adamiha, ditulis itu ya. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan keadaannya, itu zaidah. Paham ya? Sehingga kadang-kala ucapan ini dipakai para ulama untuk menyindir orang-orang yang apa? Datang di majelis ilmu tapi ngantuk. Kenapa ngantuk? Lah wujudnya di situ bagaikan keadaannya itu loh. Jadi dia hadir majelis ilmu tapi enggak dapat apa-apa. Wujudnya orangnya ada, badannya ada. Nongkrong duduk situ dia, tapi enggak dapat apa-apa kan ngantuk. Digelari dengan apa? Zaidah. Jadi dia mentambahan aja, ikut-ikutan itu loh istilahnya ya, tambahan aja. Wujudnya bagaikan keadaannya. Nah, ini juga sama al di sini, al yang masuk pada Abbas, Yazid, Walid, Harith, alnya apa? Al-zaidah. Wujudnya bagaikan enggak adanya. Ada al atau enggak ada al tetap ma'rifah, itu maksudnya. Mafhum? Nah, itu tanda yang kedua. Mungkin yang ini yang bisa ana ambil. Adapun tanda yang ketiga, keempat, kelima, pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kesimpulannya, yang paling kita harapkan di sini adalah paham dan ada faedah yang kita ambil. Pertama, apa faedah yang kita ambil? Tanda-tanda isim ada 5. Ditambahkan tanda yang paling bermanfaat. Ingat, anfa'ul alamat lil ism. Tanda yang paling bermanfaat untuk isim apa tadi? Al-isnadu ilaih. Tanda itu dhamir, ya kan? Dhamir itu kan enggak kemasukan al, enggak kemasukan tanwin, enggak kemasukan jar, tapi dikatakan isim. Tandanya apa? Al-isnadu ilaih. Darabtu. Ya kan? Aku telah memukul, menyandarkan darab kepada mutakallim. Kemudian yang kedua faedah seputar tanwin. Tanwin faedahnya apa? Definisi bagus sekali. Kemudian dengan definisi kita semakin faham. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan al. Orang bertanya-tanya, ungkapan yang bagus yang mana ya? Al atau alif lam? Kita katakan al lebih bagus, lebih ringkas. Ahsan wa akhsar. At-ta'bir bi al ahsan wa akhsar. Ungkapan dengan al itu lebih bagus dan lebih ringkas. Lebih ringkas kenapa? Karena daripada kita ucapan alif lam, panjang mana dengan al coba? Al pendek, alif lam panjang. Makanya lebih akhsar, ahsan lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena ungkapan kalau suatu kata tersusun dari 2 kata atau lebih 2 huruf, suatu kata tersusun dari 2 huruf atau lebih, itu diucapkan dengan lafadznya al, bal, hal. Sekarang ketika kita ucapkan hal, bal, ha wal lam atau hal, ba wal lam atau bal, ini juga sama al, enggak usah alif wal lam, al gitu aja. Itu berarti apa? Lebih bagus. Nah, itu sekedar ungkapan tadi ya. Kemudian faedah yang berikutnya apa? Bahwasanya al itu ada 3. Al li ta'rifiyah, al na barakallahu fi lizaidah, al lil mausulah. Al mausulah al yang masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, al zaidah yang masuk pada ma'rifah, al ta'rifiyah yang masuk pada nakirah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.